Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba buat video tutorial pembahasan UKK TKJ paket 1 ya, soal paket 1 tahun 2020-2021, yang mana judul tugasnya di sini adalah rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Seperti itu. Oke. Jadi nanti gini ya, pada saat kalian melaksanakan UKK baik internal maupun eksternal, itu saya minta kalian baca terlebih dahulu ya soalnya ini. Jadi dibaca sampai habis soalnya, dipahami betul-betul apa yang ditugaskan ke kalian seperti itu ya. Jadi sampai ke sini, sampai di gambar kerja ini sudah lembar paling akhir seperti itu. Ya. Jadi nanti untuk tugasnya itu di sini ya. Tadi soalnya itu untuk judulnya rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Kemudian langkah kerjanya ini. Ada poin 1 sampai poin 10. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalian perlu perhatikan itu di bagian IP ya, di poin 5. Karena bagian IP ini biasanya banyak siswa-siswi itu yang masih kebingungan. Jadi saya minta tolong untuk IP ini diperhatikan baik-baik. Jadi nanti di sini ada 3 jalur jaringan. Yang pertama itu jaringan lokal kabel LAN ya. Lokal kabel LAN itu saya lihatkan yang di topologi itu yang di sebelah kiri ini. Kemudian jaringan internet atau WAN ya. Jaringan internet WAN ini berarti yang mengarah ke internet. Yang ini. Yang mengarah itu yang terhubung langsung itu router, switch internet, kemudian wireless router, switch internet. Jadi ini. Jadi WAN itu ini jalur WAN. Saya blok ya. Nah, ini. Ini jalur WAN. Ini jalur WAN. Yang ini tadi jalur lokal kabel, kemudian yang satunya adalah jalur lokal nirkabel. Nih. Ya, jadi ini saya simpulkan aja. Tugas kalian itu sebenarnya yang pertama, klien yang ada di sini ya, baik di jalur lokal kabel maupun jalur lokal kabel, itu nanti bisa mengakses internet. Ya, kedua-duanya ini bisa mengakses internet, baik yang PC maupun laptop. Untuk yang di PC, dia bisa mengakses internet, tapi nanti ada 2 situs yang diblokir. Ya, kalian bisa lihat di poin nomor 7 ini. Ya. Jadi nanti di sini tugasnya itu adalah buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Ya, jadi nanti yang di jalur kabel atau yang klien PC-nya itu nanti kalian konfigurasi proxy server yang bertujuan untuk memblokir sebuah situs ya, 2 situs maksud saya, yakni mikrotik.co.id dan kambing.ui.ac.id. Jadi 2 situs ini nanti yang akan diblokir. Ya. Jadi nanti si PC itu nggak bisa akses ke 2 situs tersebut. Seperti itu. Itu untuk yang di jalur kabel. Ya, jalur lokal kabel. Nah, kemudian nanti untuk jalur lokal kabel itu nanti ada pembatasan bandwidth juga. Jadi ada kecepatan bandwidth yang dibatasin. Jadi kalian bisa lihat di poin 8 itu jalur yang terhubung menggunakan klien yang terhubung menggunakan kabel itu memiliki hak akses bandwidth sebesar 512 kbps. Ini untuk upload maupun download seperti itu. Jadi untuk konfigurasinya yang di jalur lokal kabel seperti itu, dia bisa akses internet, kemudian bandwidth-nya dibatasin, kemudian nanti di routernya ini ditanamkan proxy server. Oke, mungkin kita sepakati bersama dulu. Untuk yang router, itu kita kasih identitasnya router A, kemudian yang wireless router atau WiFi router, itu kita kasih identitas router B. Ya, jadi nanti sebelum kalian konfigurasi, kalian persiapkan dulu alat-alatnya, bahan-bahannya, terus susun topologinya seperti ini. Ya,
Susun topologinya seperti ini. Nanti kalian juga bikin kabel. Jadi nanti kalian bikin kabel, crimping kabel. Itu nanti cuma ada 3 kabel yang kalian bikin. Pertama yang ini, dari router ke PC. Kemudian dari router ke switch. Kemudian dari switch ke WiFi router. Seperti itu. Jadi cuma ada 3 kabel. Terus yang ini, kabel yang ini sudah disediakan. Yang menuju ke internet itu sudah disediakan di lab nantinya. Oke, lanjut. Tadi untuk yang jalur lokal kabel sudah saya jelaskan. Kemudian tinggal yang jalur lokal nirkabel. Jadi nanti kalau untuk yang di jalur lokal nirkabel itu nanti konfigurasinya itu kalian tanamkan. Yang pertama adalah DHCP server ya. Jadi ada DHCP server sini dia menggunakan IP pool ini ya. 50 sampai 61 ya. Dengan list time-nya 6 jam, kemudian gateway-nya ini, DNS-nya ini. Seperti itu. Jadi nanti di jalur nirkabel itu kliennya dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, beda halnya dengan jalur PC tadi, ini saya lupa jelaskan. Di jalur PC kita harus konfigurasi secara manual. Ya, IP-nya bisa lihat di sini. Nih, jaringan lokal kabel LAN, IP LAN klien. Ya, jadi ini kita bisa yang XXX-nya ini kita bisa gunakan 2 ya. Jadi 200.50.3.2 prefix 28. Itu kita bisa gunakan nanti. Oke. Kemudian nanti ini sama, laptop ini bisa akses internet juga, kemudian ada limitasi bandwidth juga. Di poin 9 dia dilimitasi 256 kbps untuk download dan upload. Kemudian dia nggak menggunakan proxy server, artinya dia nggak memblokir situs seperti yang di jalur lokal kabel. Jadi dia nggak ada pemblokiran apa-apa. Jadi dia cuma akses internet menggunakan jalur WiFi, ya, IP-nya itu nanti dapat otomatis. Kemudian selebihnya konfigurasi tambahannya itu nanti untuk dynamic routing, ya, router A ke router B. Jadi nanti ini kita tanamkan di router A dan router B ya. Dynamic routing itu nanti kita gunakan yang di MikroTik itu USPF. Jadi nanti yang di WiFi router kita tambahkan dynamic routingnya, kemudian yang di router juga kita tambahkan. Jadi router A dan router B kita tambahkan konfigurasi dynamic routing agar kedua klien ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling melakukan ping. Karena kalau kita nggak tambahkan dynamic routing, dengan segmen jaringan yang berbeda ya. Jadi perlu dipahami di sini kita menggunakan segmen jaringan yang berbeda. Sehingga nanti perlu adanya sebuah routing ya, kita gunakan dynamic routing OSPF supaya nanti kedua klien ini bisa dapat saling berkomunikasi. Ya, jadi nanti cara tesnya tinggal melakukan ping aja. Dari laptop ping ke IP-nya PC, kemudian dari PC nanti ping ke IP-nya laptop. Seperti itu. Oke. Kemudian ada tambahan juga yang untuk di router B itu nanti dari router B ya, dari router B ini ke jalur internet itu dia menggunakan static routing ya, static routing. Sementara kalau untuk yang router tadi, yang router A itu dia otomatis ya, dynamic dia. Jadi nggak menggunakan static routing yang untuk jalur dari router ke internet. Tapi kalau misalkan dari jalur apa namanya PC ke laptop ini ya, jaringan lokal antar jaringan lokal itu dia menggunakan dynamic routing OSPF dua-duanya. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Sekilas langkah kerja yang harus kalian lakukan, poin-poinnya nanti yang dicapai seperti itu. Jadi nanti silakan disimak videonya ya. Disimak sampai habis, jangan di-skip-skip, jangan diloncat-loncatin. Oke. Oke, kita mulai aja konfigurasinya. Jadi di sini sudah saya posting juga kemarin ya. Kemarin sudah saya posting di Classroom. Ini sudah saya share ya modulnya ini, pembahasan UKK TKJ paket 1. Oke, jadi gini.
Kalian bisa scroll di bawah, itu sudah ada pembahasan soal UKK-nya. Ya. Ya, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah persiapan nih. Pastikan pasang semua perangkat sesuai topologi jaringan yang ada. Oke, ini kita mulai ya. Jadi dipasang dulu topologinya, dan tentunya kabelnya dibikin dulu. Jangan sampai nggak dibikin kabelnya. Oke, ini saya masukin kabelnya, saya colok kabelnya. Jadi nanti kalian konfigurasi itu adalah yang router B dulu. Nih, pertama kali router B, klien jalur nirkabel. Ya, kalian konfigurasi dulu. Jadi ini supaya nggak loncat-loncat nanti pada saat kalian mengisi lembar kerja. Nanti ada lembar kerjanya seperti ini. Saya mana ya, saya lupa. Lembar kerja itu mana? Nah, ini. Nanti ada lembar kerjanya seperti ini. Nah, nanti kalian isi. Jadi supaya nggak loncat-loncat, kita konfigurasi di WiFi router dulu. Gitu. Oke, hal pertama yang kalian lakukan, jadi kalian nanti konfigurasinya menggunakan PC ya, bukan laptop. Jadi nanti kalian konfigurasi menggunakan PC. Kedua ini nanti ya, dua-duanya ini, dua router ini, router A dan router B itu kan konfigurasi menggunakan PC aja. Jadi bisa. Tapi pada saat pengetesan atau pengujian di langkah 10, ya sesuaikan dengan topologinya gitu. Jadi kalau untuk konfigurasi kita gunakan PC. Ya, langkah pertama itu kalian atur dulu IP address pada PC. Ya, IP addressnya ini. Ya, ini adalah jalur kabel ya. Jadi ini adalah konfigurasi menjawab soal pertanyaan ke 5 poin A ini. Nih. Pertanyaan nomor 5 poin A. Seperti itu. Ya, ini. Oke, kita konfigurasi dulu. Cara konfigurasinya seperti ini. Ya, masuk ke pengaturan interface-nya, kemudian kalian cari yang ke jalur kabel. Saya rasa sudah paham semua ya, jalur kabel yang mana. Ini WiFi saya matikan dulu. Nah, ini jalur kabel. Ini sepertinya sudah ada saya isi. Jadi nanti kita coba ulang dulu. Kemudian konfigurasi yang internet protokol versi 4. Nah, ini sudah saya isi kemarin. Oke. Kita kosongkan dulu, kemudian kita isi lagi. Kita isi sesuai dengan soal 50.3.2. Ya. Ini subnet masknya dia menggunakan prefix 28. Jadi prefix 28 itu subnet masknya ini. 255.255.255.240. Nanti kalian hitung sendiri bisa. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan 50.3.1 ya. Jadi di pool gateway ini nanti IP dari routernya, router A ya. Ini IP dari router A-nya kita masukkan. Kemudian DNS-nya juga kita masukkan IP dari router A. Ini khusus konfigurasi yang di PC. Kalau di laptop nggak ada konfigurasinya seperti ini, karena dia otomatis IP-nya. Oke, kalau sudah di oke, kemudian close, ya. Oke, sekarang waktunya kita buka Winbox. Jadi Winbox ini adalah aplikasi buat nge-remote mikrotiknya supaya bisa dikonfigurasi. Ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini ada manage neighbor ya. Jadi kalian klik yang di neighbor, kemudian refresh dan pastikan kabelnya sudah terhubung ke mikrotik. Ya. Jadi di sini sudah saya konfigurasi ternyata routernya. Jadi nanti saya reset dulu. Cara masuknya gimana, Pak? Cara masuknya kalian tinggal klik MAC address-nya ini. Klik 2 kali. Nanti kalian lihat di sini ya, di connect to ini nanti bakal berubah otomatis. Jadi klik 2 kali. Nah, ini sudah otomatis. Loginnya admin, passwordnya kosongin aja, kemudian connect. Nah, tampil seperti ini. Oke, sebentar ya, saya coba besarin dulu. Oke. Ya. Jadi karena ini sudah saya konfigurasi, saya coba reset dulu. Sistem, reset konfigurasi, kemudian yang 2 ini dicentang, kemudian di reset. Oke. Ya.
Jadi setelah kita oke tadi atau kita yes tadi, nanti dia otomatis reboot atau restart si mikrotiknya. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu sampai dia kembali lagi. Nanti ini bakal otomatis terclose. Jadi cara masuknya gitu ya. Buka mikrotiknya di bagian neckbore. Nah ini kita cancel aja dulu, kita cancel. Kemudian di neckbore kita refresh. Kita tunggu nanti sampai timbul di sini. Oke, mungkin sekitar kurang lebih 1 menit kita tunggu. Nah, ini udah timbul lagi. Ya, kalian klik yang MAC address-nya. Klik 2 kali, kemudian connect. Oke, jadi di sini kita langsung konfigurasi di router B, klien jalur nirkabel. Jadi kita konfigurasi yang ini dulu nih, jalur ini dulu. Nah, yang ini. Nanti yang router A-nya nanti setelah itu. Oke, yang pertama itu kalian login, tadi sudah ya menggunakan MAC address. Kemudian kita ubah identitas routernya. Nah, jadi yang ini kita ubah untuk WiFi router, itu identitasnya menjadi router B. Kita masuk ke sistem, kemudian identity, ya nih. Kemudian ini awalnya mikrotik, kita ubah menjadi router B. Kemudian oke. Setelah itu kita lanjut ke SSID WiFi. Nah, ini kita menyiapkan SSID WiFi-nya agar nanti si laptopnya bisa koneksi ke WiFi routernya. Oke. Ini caranya seperti ini. Kita masuk ke menu wireless. Kemudian di sini ada interface WiFi-nya. WLAN 1 namanya ya. Ini kalian centang. Ya, jadi posisinya ini kalau misalkan ada tanda silang begini, kemudian tulisannya masih abu-abu, warnanya masih abu-abu gini ya. Itu tandanya dia belum aktif, masih terdisable. Jadi kita aktifkan dulu, caranya klik dulu di sini 1 kali, kemudian diklik centang di atas. Nah, ini sudah aktif dia. Kemudian kita klik 2 kali nih. Nah, kita konfigurasi. Ya, pastikan kalian ada di tab menu wireless, kemudian modenya kita ubah menjadi AP bridge. Kemudian bandnya menjadi 2 GHz BGN. Kemudian apalagi konfigurasinya, channel width-nya 20 MHz. Kemudian frekuensinya auto, SSID-nya ini. Frekuensi kita kasih auto aja ya. Kemudian SSID-nya itu UKK underscore nomor meja kalian. Nanti dikasih di nomor meja kalian. Misalkan 01. Ya. Kalau sudah tinggal di oke. Ya. Nah, kalian ini bisa nanti lihat di menggunakan laptop ya. Menggunakan laptop kalian bisa lihat nanti nama SSID-nya muncul apa enggak. Nah, nih udah ada muncul. Jadi ngelihatnya pakai laptop ya, jangan pakai PC. Karena PC di sekolah itu belum ada WiFi-nya kalau nggak salah. Atau pakai HP juga boleh. Jadi yang penting kalian lihat gini aja, searching nama WiFi-nya udah ada apa enggak. Ini sudah ada ya, UKK 01. Ini jangan dikonekin dulu karena belum bisa. Oke. Langkah ketiga udah kelar, kemudian lanjut lagi kita memberikan IP address router B di interface Ether 1 yang jalur WAN. Nah, ini kita gunakan DHCP client. Jadi kita ambil IP otomatis dari modem IndiHome yang ada di lab. Oke, caranya gini, ini di close aja dulu. Masuk ke menu IP, kemudian DHCP client. Nih. Kemudian di tab menu DHCP client yang ini ya, kemudian tambahkan. Nah, di sini kalian di tab menu DHCP interface-nya pastikan ke Ether 1 karena Ether 1 ini yang mengarah ke internet ya. Oh ya, saya lupa kasih tahu ini untuk kabelnya. Itu kalian yang ke internet colokin di Ether 1, kemudian yang untuk konfigurasi yang ke laptop kalian itu di Ether 2 ya. Saya lupa tadi kasih tahu di depan. Jadi kita gunakan di sini interface-nya Ether 1 yang mengarah ke internet. Kemudian itu ada konfigurasi add default route no. Nah, ini yang tadi di soal. Di soal tadi kita diminta di poin 6 ya.
itu adalah static routing, router B ke internet. Nah, ini yang kita uncentang. Maksud saya kita pilih jadi no. Ya, jadi kalau untuk yang di router A itu kita pilihnya yes, karena dia otomatis. Karena di router B diminta static routing, jadi kita pilih no di sini. Kemudian oke. Nah, pastikan nanti statusnya bound, kemudian IP-nya dapatnya ini. Segmennya adalah 16. Ini di rumah saya sudah saya ganti jadi 16. Jadi konfigurasinya sama persis seperti yang ada di sekolah nanti. Ya. Kemudian nanti ini ada ini kan 16 titik atau poin 5 ya ini ya. Nah, nanti angka 5 ini beda-beda nanti kalian dapatnya. Karena itu hostnya. Tapi yang pasti sama itu adalah 16-nya ini. 192.168.16 itu pasti sama. Jadi networknya sama segmennya. 16 dapatnya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah gateway router B. Nah, ini menambahkan routing statiknya tadi. Ya, tadi kan kita buat konfigurasinya di poll route-nya no, kemudian kita tambahkan routing statiknya yang mengarah ke internet. Caranya gimana? Caranya kita tinggal masuk ke menu IP, kemudian root, kemudian di sini kita tambahkan. Ini diperhatikan ya, tab menunya ini kalian lihatin. Tambahkan. Destination address biarkan saja default, kita tambahkan di sini gateway-nya. Gateway-nya adalah kita gunakan IP dari modem. Ya, IP dari modem IndiHome-nya. Nih, IP internet ini yang kalian masukkan. 192.168.16.1. Itu yang kalian masukkan di sini. 192.168.16.1 tanpa prefix atau subnet mask ya. Jadi yang prefix 24 ini nggak usah diketik. Gitu. Cukup IP-nya aja. Kalau sudah silahkan di oke. Nah, pastikan dia statusnya reachable header 1. Nah, kita bisa tes di terminal ya, kita ping 192.168.16.1. Nah, ini artinya kalian sudah terhubung ke modem. Si mikrotiknya ya, si router B-nya sudah terhubung ke modem. Oke, sekarang kita lanjut. Gateway sudah untuk static routing tadi, kemudian IP address router B WLAN 1 jalur nirkabel. Nah, ini kita tambahkan IP di interface WLAN 1-nya. Supaya nanti si laptop bisa berkomunikasi dengan router B. Caranya gimana? Caranya masuk di IP, kemudian address. Nah, di sini nanti sudah muncul otomatis ya, IP yang DHCP client dari modem tadi sudah otomatis muncul. Kalian tinggal tambahkan. Di sini IP-nya sesuai dengan soal tadi, yaitu ini ya. Ini IP-nya. Tinggal tambahkan di sini ya. 200.50.3.49. Jadi ini IP yang kita atur itu yang mengarah ke nih. Nah, jadi di router B ini kan ada interface WLAN 1 tadi. Nah, itu yang kita atur IP-nya. Jadi yang WLAN 1 itu nanti mengarah ke laptop. Seperti itu. Interface-nya WLAN 1. WLAN 1. Networknya biar aja. Nanti dia otomatis terisi. Coba kita apply ya. Nah, otomatis terisi dia networknya. Ini kita oke. Nah, ini udah selesai. Kita lanjut lagi. Kita buat DHCP server untuk klien jalur nirkabel. Nah, ini menjawab soal nomor mana tadi? Nomor 5C nih. Jaringan lokal nirkabel IP pool. Jadi IP pool ini temannya DHCP server. Jadi dalam DHCP server itu ada yang namanya IP pool. Jadi IP pool ini IP yang disewakan ke host atau ke klien. Ya. Ini rentangnya ini 50 sampai 61. Sistemnya 6 jam. Gateway-nya ini, DNS-nya ini. Oke, kita coba atur. Jadi ini sudah jelas sekali ya sebenarnya di apa? Di modul ini. Kalian tinggal ikutin aja nanti pada saat kalian UKK. Jadi nanti kalian UKK internal itu nggak langsung dilepas gitu ya. Jadi kalian coba dulu, kasih waktu 2 jam. Setelah itu 2 jam berikutnya pengambilan nilai seperti itu. Oke, ini. Oke, kita lanjut. IP DHCP server.
Jadi tujuannya DHCP server ini dia memberikan IP secara otomatis ke klien seperti itu. Beda dengannya IP DHCP klien. Kalau DHCP klien ini dia menangkap IP otomatis, gitu ya. Jadi dia menerima, yang ini menerima DHCP klien, kalau yang DHCP server memberikan. Ya, diberikan ke siapa? Tentu ke laptop seperti itu. Ya, nanti ini kalian tinggal klik DHCP setup. Pastikan interface-nya itu di WLAN 1, kemudian next. DHCP address space ya, pastikan seperti ini. Ini akan muncul otomatis. Kemudian gateway-nya kalian lihat sudah sama ya. Jadi akan muncul otomatis, kemudian di next. Nah, address to give out ini adalah IP pool-nya. IP pool-nya tadi di soal adalah 50 sampai 61. Jadi kita ganti ya. Yang ini 50 sudah benar, kemudian yang belakangnya tinggal ganti dari 62 menjadi 61. Kemudian di next. Dan yang servernya kita masukkan IP dari interface WLAN 1. Ini. Nah, DNS servernya. Kemudian di next, list time-nya. Nah, list time-nya tadi kan kita diminta 6 jam ya list time-nya. Jadi kita masukkan cara penulisannya seperti ini, 06 00 00. Seperti itu. Jadi 6 jam. Nah, penulisannya seperti ini. Kemudian di next. Oke. DHCP setup. Setup has complete successful. Tinggal di oke. Nah, ini artinya sudah selesai konfigurasinya. Kemudian lanjut lagi, kita buat tambahkan NAT. Ya, jadi NAT ini nanti fungsinya sebagai pengizin agar si klien laptop nanti bisa akses ke internet. Seperti itu. Jadi nanti kan setelah konfigurasi DHCP server itu nanti bisa langsung dicoba ya. Laptopnya dikoneksikan, dia nanti dapat IP otomatis. Kalian tinggal connect begini. Kakak tinggal connect, udah dapat IP otomatis. Seperti itu. Ini saya coba koneksikan ya. Nah, ini saya sudah dapat IP otomatis. Nah, ini. Ya. Jadi saya sudah dapat IP otomatis. Tapi nanti kalian cobanya di laptop, jangan di PC. Karena di PC kan nggak ada WiFi-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tadi DHCP server sudah, sekarang kita tambahkan NAT supaya laptopnya bisa akses internet. Caranya gimana? Caranya masuk ke IP, kemudian firewall, di bagian tab menu NAT tambahkan, ya. Kemudian di neonat rule ini, di bagian general, chain-nya pastikan SRC NAT atau source NAT, kemudian out interface-nya, yang ini ya, bukan yang di bawah. Out interface-nya itu ke Ether 1. Jadi out interface ini yang mengarah ke internet. Yang mengarah ke internet kan Ether 1. Kemudian masuk ke tab menu action. Action-nya kita ubah menjadi mesh curate. Kemudian di OK. Oke. Kalau sudah, lanjut lagi. Kita tambahkan DNS router. Ya, ini. Jadi sebenarnya sampai tahap ini, ya, kita tambahkan NAT. Setelah kita konfigurasi, kita tes laptop klien itu sudah bisa akses ke internet. Itu sebenarnya begitu. Jadi nanti kalian bisa tes aja langsung sendiri. Kemudian di bagian selanjutnya itu DNS router ya, IP, DNS. Ya, di sini ada DNS setting. Jadi kalian tambahkan servernya di sini DNS-nya Google 8.8.8.8 ya. 8-nya 4 kali, titiknya 3 kali. Ini penulisannya begini ya, 8.8.8.8. Kemudian yang dynamic server ini pasti nanti akan timbul secara otomatis jikalau konfigurasi di IP DHCP klien sudah benar. Ya. Itu pasti akan muncul otomatis. Ya. Kalau IP DHCP kliennya udah benar konfigurasinya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mau mengarahkan klien yang ada di belakang mikrotik atau di belakang router B itu mendapatkan IP DNS mikrotiknya sendiri. Jadi kita harus centang allow remote request-nya. Kemudian di OK. Nah, gitu. Oke, DNS router udah selesai.
Kemudian lanjut ke tahap bandwidth ya, bandwidth. Kita atur bandwidthnya. Jadi kita atur bandwidth untuk si klien laptopnya seperti itu. Konfigurasinya seperti ini. Kita masuk ke queue ya, nih queue. Kemudian di bagian tab menu simple queue tambahkan namanya. Ini sebenarnya namanya bebas ya, tapi kita samakan aja supaya mudah. Key nirkabel. Oke, targetnya adalah, jadi targetnya ini adalah yang menuju ke jalur nirkabel. Tadi interface yang kita gunakan untuk menuju ke laptop itu adalah interface WLAN 1. Kemudian destination-nya, ini yang mengarah ke internet. Destination-nya mengarah ke internet adalah Ether 1. Oke, max limit-nya ya untuk upload dan download itu kita bisa sesuaikan dengan soal. Jadi di soal itu untuk upload dan download-nya untuk jalur nirkabel ya. Ini menjawab soal nomor 9 kalau nggak salah. Nah ini. Nah, 9. Kita tambahkan. Nah tadi. Kelewatan ya. Nah ini 256K. Jadi penulisannya begini ya, K-nya kecil. Jadi kalian tinggal ketik di sini atau tinggal pilih. Oh ini ada nih 256K. Tapi kalau misalkan nggak ada tinggal diketik aja nggak apa-apa. Downloadnya juga 256K. Oke. Konfigurasinya udah sama. Tinggal di oke. Nah, ini muncul. Nanti di sini ada indikator warna ya. Hijau, kuning, merah. Kalau hijau artinya itu nggak digunakan, nggak ada traffic. Kalau kuning ada traffic, hampir menyentuh ke batas limitnya ini. Tapi kalau misalkan merah, artinya dia udah menyentuh batas limitnya ini, penggunaannya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita konfigurasi untuk dynamic routing router B. Nah, ini kita sudah konfigurasi ke dynamic routing. Jadi ini menjawab yang soal nomor ini 6A, dynamic routing, router A ke B. Seperti itu. Jadi nanti untuk dynamic routing ini dikonfigurasi di kedua router, baik router A maupun router B, seperti itu. Oke, ini kita konfigurasi routing OSPF. Oke. Kita masuk ke menu routing yang di sini, kemudian pilih OSPF, kemudian pastikan kalian ada di tab menu network, tambahkan. Ya, nanti muncul seperti ini. Ini kita klik pindahin dulu di sini. Cara nambahinnya gampang. Kalian tinggal buka menu IP address ya. Nih. Di sini kan ada networknya nih. Nah, ini yang kalian pakai, tambahkan dua network ini. Jadi kalau misalkan IP address yang kalian tambahkan di sini udah benar, pasti nanti OSPF-nya konfigurasinya benar. Gitu. Jadi di OSPF ini kita deklarasikan IP yang ada di router kita. Jadi supaya nanti dia dapat berkomunikasi dengan router lain. Kita harus deklarasikan IP yang ada. Jadi nanti dia mencari jalurnya otomatis. Seperti itu. Oke, kita tinggal tambahkan. Networknya aja yang diambil ya. Jadi nanti ada dua yang kita tambahkan. Ada dua network. 192.168.16.0. Prefix 24. Prefixnya ambil yang di depannya nih. Nih. Ya, yang di depan ini. Kemudian oke. Ya, ini ya. Oh ya, areanya tadi pastikan backbone. Kemudian tambah lagi yang satunya 200.50.3.48 prefix 28 nih, prefixnya ini, netmasknya. Areanya backbone kemudian di oke. Nah, sampai tahap ini ya, konfigurasi itu sudah selesai. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya kalau untuk konfigurasi nggak ribet banget sih sebenarnya. Cuma kelihatannya aja banyak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak. Kalau pas udah dikerjain tuh nggak banyak. Ya, seperti itu. Jadi sampai tahap ini sudah selesai. Kalian tinggal lakukan pengujian ya. Pengujian. Yang pertama itu cek SSID-nya. Yang tadi sudah ya. Pastikan tampil UKK. Nih. Kemudian cek IP address yang didapat oleh interface WiFi laptop. Caranya gimana? Caranya tadi masuk ke ini ya. Di sini ya. Caranya gini nih, saya ulangin. Klik kanan nih yang di sini, open network and sharing setting. Jadi ini di laptop ya.
Saya demokan yang di laptop. Jadi kan kita konfigurasinya menggunakan PC. Ini saya demokan yang di laptop. Nah, tinggal kalian cek adapter. Kalian lihat di sini WiFi. Cari yang WiFi. Kemudian status. Kalian lihatin, sudah sama nggak segmennya? Kalau misalkan sudah sama segmennya seperti ini ya, 50.361, berarti ini udah benar konfigurasinya. Nah, kalau sudah benar konfigurasinya, kalian tinggal lanjut koneksi ke router. Tes koneksinya. Caranya gimana? Kita ping. Ya, kita ping. Coba tes ya. IP router yang WLAN 1 ini kita ping. Jadi pastikan kita koneksikan dulu tadi WiFi-nya, kalau sudah baru kita ping. Ping 200.50.3.49. Ya, pastikan statusnya reply. Seperti ini. Ini artinya terhubung ya. Ini artinya terhubung. Oke. Kemudian kita lanjut tes koneksi internet. Oke. Tes koneksi internet. Saya mau coba koneksi internet. Saya buka di Google dulu. Saya coba tes google.com. Enggak. Oke, saya coba dulu kabelnya. Oh, ini mau. Ya. Ya, ini artinya internetnya jalan. Nah, ini internetnya udah jalan. Kemudian tes bandwidth menggunakan situs speedtest.cbn.id atau uji kecepatan internet milik Google. Nah, ini cara tesnya gini. Kalian tinggal ketikkan di sini speedtest.cbn.id. Ya. Agak lambat ya. Karena kecil banget sih memang tadi kita konfigurasinya di soal itu 256 kbps. Jadi pastikan kalian jangan buka yang lain-lain dulu. Ini tadi ada dua ya. Ada dua cara. Itu kita bisa gunakan speedtest cbn.id atau uji kecepatan internet milik Google. Kalau untuk yang milik Google itu kalian ketik di sini di Google-nya uji kecepatan. Nah, ini. Nah, ini punya Google nih. Jadi kita tinggal jalankan ini. Dia ada dua cara ya. Sambil nunggu yang CBN, jalankan yang punya Google dulu. Berat juga. Ya, jadi limitasinya itu, nah kalian bisa lihat di queue. Nah, kan ini udah merah nih. Ini artinya dia trafficnya sedang digunakan. Karena 256 kbps ini kecil sih sebenarnya, makanya agak berat nih kita buka. Nah, ini udah ada. Nah, ini udah. Jadi nanti hasilnya itu dia nggak apa? Nggak mesti 0,256 kbps gitu, enggak ya. Ini satuannya megabit ya, jadi hasilnya 0, gitu ya. Jadi nggak mesti nyentuh dia, pasti dia ada selisih, tapi mendekati, nggak jauh gitu. Jadi 0,19 ya hampir menyentuh 2 lah. Ya, jadi mendekati, ini udah benar konfigurasinya. Kemudian yang di Cyberindo kita coba tes, ini sudah terbuka, kita klik go. Kita lihat, jadi pastikan pada saat tes begini jangan membuka yang lain ya. Jadi kalau bisa nanti satu-satu, jangan dibuka kayak saya tadi, dua-duanya langsung enggak, jangan, jadi satu-satu. Jadi kelihatan. Nah, ini udah nyentuh 0,2. Berarti benar nih. Jadi kalau misalkan Mbps dikonversi ke kbps ya jadinya 200 kbps sekian gitu. Jadi dia nggak mesti sama 0,25, enggak. Jadi dia mendekati, bisa lebih, bisa kurang seperti itu. Nah, ini 0,3 ya. Jadi dia mendekati. Kalian bisa lihat trafficnya di sini. Nah, kan nanti buka trafficnya menggunakan PC kalian, ya. Nah, ini kan karena saya gunakan laptop saya dua-duanya, jadi dua jadi satu, makanya begini. Jadi nanti kalian tinggal pantau di PC-nya bisa. Oke. Nah, ini udah benar konfigurasinya. Kemudian lanjut tes koneksi klien A dengan melakukan ping IP address klien A. Ya, ini yang untuk OSPF-nya. Tapi sebelum kalian tes ini, ya, itu pastikan router A dan router B sudah dikonfigurasi secara selesai semuanya. Ya, nih, sebelum melakukan tahap ini, pastikan router dan WiFi router telah selesai dikonfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Ya, jadi ini belum saya tes.
Jadi cara tesnya gimana sih? Cara tesnya kalian tinggal ping ke IP PC. Ya, tinggal ping ke IP PC. Ping berapa nanti IP PC yang didapat gitu kan? Nih, tinggal ping ke IP PC. Jadi dari laptop ping ke IP PC gitu. Tapi dengan syarat ini topologinya dipasang semua gitu. Jadi saya rasa kalau untuk ini gampang lah ya. Ya, mungkin itu dulu ya. Untuk yang di jalur nirkabel ini sudah saya rekam dan selesai ya untuk router B-nya. Nanti untuk yang di router A-nya nanti akan saya lanjut lagi bikin video tutorialnya. Jadi sampai tahap dynamic routing tadi itu sebenarnya udah selesai konfigurasi. Kalian tinggal lakukan pengujian aja. Kemudian kalian tinggal isi yang ada di lembar kerja peserta didik. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.